Mata kuliah praktek CNC 1 bagian teori. Hari ini kita lanjutkan membahas mengenai panel kontrol, masih di bagian yang atas, yaitu yang sebelah kanan, mengenai tombol-tombol pada panel kontrol. Tombol-tombol pada kontrol mesin bubut CNC terlihat pada gambar yang ada di slide. Pada tombol-tombol kontrol terdapat beberapa tombol seperti pada gambar, yaitu ada yang namanya function key, kemudian ada address atau numeric key, ada shift, cancel, input, ada edit key, ada help, ada reset, ada pick down, ada cursor key. Tombol function keys sudah kita bahas ya, terdiri dari pause, proc, offset. Kemudian kalau yang sistem message, custom atau grafik itu tidak kita bahas ya. Nah, sekarang coba kalian tuliskan fungsi-fungsi dari 3 menu tombol utama yang sudah kita bahas kemarin. Ditulis lagi supaya lebih hafal. Pause, proc, dan offset itu fungsinya untuk apa ya? Kalian tulis kembali, kalian catat lagi. Tombol-tombol pada kontrol mesin bubut CNC berikutnya adalah address atau numeric key, di mana di situ ada huruf-huruf dan angka yang ditampilkan. Susunannya tidak sama seperti pada keyboardnya laptop atau komputer ya, penyusunannya. Karena yang sering digunakan, maka yang dimunculkan di situ yang kelihatan yang besar. Tetapi kalau kita lihat semuanya lengkap, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan seterusnya. Kemudian 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dengan bantuan tombol shift, maka kita bisa memilih huruf atau karakter lain yang kita inginkan. Contohnya misalkan kayak seperti program pengeburan G83. Nah, kita klik aja tombol G, kemudian angka 8, kemudian angka 3, kemudian misalkan X, maka kita menulisnya X. Kemudian ada, kalau G83 biasanya kan R. Nah, gimana cara menulisnya R? Berarti kita menombol shift dulu, tidak perlu kita tombol terus menerus, kita tinggal nombol sekali saja, shift itu aja, tidak usah tombol terus menerus, shiftnya kita pencet terus, enggak. Tombol shift kita pencet sekali, kemudian kita pencet huruf G sekali, maka yang muncul adalah R. Mungkin tombol yang QWERTY itu ada di Fanuc atau Fanuc yang seri yang lebih tinggi. Kalau yang kita punya kan, untuk yang mesin bubut ini, bubut CNC ini, kita menggunakan Fanuc seri OI. Tetapi yang mesin bubut 3 aksis yang ada di lab CNC serinya lebih tinggi, kalau tidak salah Fanuc 32i kalau tidak salah. Tombolnya itu sudah QWERTY, bahkan bisa kita menggunakan mouse untuk menggerakkan kursornya. Kita bisa menggunakan mouse karena basicnya sudah menggunakan Windows kalau yang 32i, tapi kalau yang OI itu belum, sehingga bentuk tombolnya yang angka dan huruf ya seperti yang pada gambar ini. Untuk yang bawah, yang cancel, itu ketika kita mau menuliskan rangkaian huruf atau kode-kode ternyata salah. Misalkan R45, kita menuliskannya shift G, kemudian tombol 4, tombol 5. Padahal sebenarnya kita mau menulis 50 misalkan. Maka 45 tadi sudah tertulis, kita nombolnya pakai can 2 kali, sehingga 45 nya hilang, kita tulis lagi 50, maka jadi menulisnya menjadi R50. Itu fungsinya dari can. Kalau input, kita menginputkan ke dalam tabel ketika kita memasukkan angka-angka. Misalkan tabelnya kita mau memasukkan 100, maka kita memasukkan memencet 100 titik, kemudian kita memencet tombol input. Tombol berikutnya adalah tombol alter, insert, dan delete. Fungsinya, kalau alter itu untuk mengubah atau mengganti, kalau insert adalah menyisipkan,
sedangkan delete adalah menghapus. Sebagai contoh yang ada di slide, kita ada program ini, biasanya yang 3 tombol ini untuk edit pemrograman. Jadi ada program yang tersimpan di komputer, kita tombol prop supaya layarnya menampilkan program, kemudian kita fungsinya yang menu-menunya yang kemarin yang saya tunjukkan itu ya, menunya masuk ke mode edit, maka kita bisa mengedit program dengan 3 tombol ini. Contohnya G71U0.5 R1 titik, ketika kita mau mengubah misalkan ya U0,5 U0.5 itu kita rubah menjadi U1 misalkan, karena kedalaman pemotongan kita tambah, maka kursornya dengan cara kita menggerakkan tombol panah yang di bawah itu ada panah yang warna putih itu ya, kiri kanan atas bawah. Nah, kita tombol sampai kursornya nanti menuju ke U0.5. Nah, pada waktu kursor sudah di U0.5, kita tinggal ketik saja tombol U1 titik, kemudian kita pencet Alter, maka U0.5 berubah menjadi U1 titik, itu Alter, yaitu mengubah. Sedangkan Insert itu misalkan kita mau mensisipkan, misalkan R1 titik itu tidak ada, kita lupa menulisnya, maka kita menginsertkannya. Caranya ya kita masuk kursornya diletakkan di U0.5. Prinsipnya insert itu akan menyisipkan di sebelah kanannya kursor, maka kita taruh kursornya di U0.5, kemudian kita ketik tombol R1 titik, kemudian kita tombol insert, otomatis nanti muncul R1 titik di sebelah kanannya U0.5. Kalau kita misalkan lupa menulis G71P1 G7 U0.2 nya hilang, misalkan tidak ada ya, kita nulisnya langsung G71P1 G7 W0.2 F01 0,15, lupa U0.2 nya, maka kita mensisipkannya. Caranya kursor ditaruh di G7, kemudian kita ketik U0.2, kemudian kita tombol insert. Kalau misalkan kalau yang tombol delete, maka kita menghapus yang ditunjuk pada kursor. Misalkan kursornya berada di G71 atau P1 misalkan ya, kursornya ada di P1, kalau kita tombol delete maka P1 nya hilang. Seperti itu fungsinya ya. Alter adalah mensisipkan, bukan mensisipkan, adalah mengganti. Alter adalah mengganti atau merubah yang ditunjuk pada kursor. Kalau insert adalah menyisipkan di sebelah kanannya kursor, terserah nanti kursornya di mana kan ya, yang ditunjuk di mana. Jadi insert adalah mensisipkan di kanannya kursor, sedangkan delete menghapus yang ditunjuk pada kursor. Kalau yang kursornya yang bawah itu ya, ada kiri kanan atas bawah, itu untuk meletakkan kursornya mau ditaruh di mana. Kalau pick yang atas dan bawah itu kalau misalkan ada rangkaian program yang berlembar-lembar banyak sekali, kalau kita tombol kursornya ke bawah yang putih itu cuman pindahnya satu blok, terlalu lama. Nah, kalau kita membuka halaman berikutnya yang paling bawah, maka kita pakai pick up, pick down, sehingga kita bisa lebih cepat, tidak per blok atau tidak per baris, kita bisa banyak baris memunculkan programnya, sehingga lebih cepat untuk melihat sampai ke bawah programnya. Kalau reset adalah mereset, bisa pada saat kondisi alarm kita reset, bisa juga pada saat mengedit program kita reset pun bisa, sehingga kursornya langsung ke atas. Kita reset itu langsung ke atas, sehingga kita tidak perlu memencet kursor ke atas berulang kali. Reset itu fungsinya. Kemudian kalau help itu fungsi untuk misalkan kita ingin tahu bagaimana pengoperasiannya atau bagaimana fungsi MDI atau alarm, maksudnya apa kalau ada alarmnya. Nah, itu kita bisa mencet tombol help seperti F1 kalau di komputer ya. Demikian materi mengenai tombol-tombolnya yang ada di panel kontrol.
untuk pembahasan materi selanjutnya adalah yang panel kontrol bagian bawah. Untuk tugas hari ini yang mencatat, kalian tugasnya mencatat itu bukan mencatat yang tulisan-tulisan yang hanya ada di slide saja, tetapi apa yang saya jelaskan di audio. Tidak hanya satu lembar saja menulis tulisan-tulisan yang ada di slide saja, teks-teksnya saja, ya nggak akan ada artinya kalau mencatat cuma itu saja. Jadi mencatatnya yang saya sampaikan lewat audio itu harus dicatat juga. Oke, sekian dulu materi kali ini, kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih.